Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin wa huwa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita besok sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, yang mana di dalam hari Idul Fitri itu ada beberapa sunnah yang kita lakukan. Yang pertama, ketika kita berada di hari Idul Fitri, kita disunahkan sebelum berangkat ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id, kita disunahkan untuk mandi. Di dalam hari Idul Fitri disunahkan mandi ini bukan untuk orang yang mau menjalankan sholat Id saja, akan tetapi kepada seluruh umat Islam, walaupun dia mau melakukan sholat Id atau tidak, tetap disunahkan mandi Idul Fitri, sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah, mandi sunnah mandi ketika di hari Idul Fitri, walaupun dianya itu haid atau walaupun dia datang bulan, tetap disunahkan untuk mandi Idul Fitri. Terus yang kedua, sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan juga untuk sarapan dulu, untuk makan dulu. Kanjeng Nabi menyontohkan bahwasanya ketika mau berangkat sholat Idul Fitri, Kanjeng Nabi makan 3 kurma. Kalau kita di Indonesia ya minimalnya 3 ketupat. 3 ketupat boleh kalau nggak kekenyangan. 3 ketupat. Ya, yang jelas bahwasanya kita disunahkan untuk makan dulu sebelum berangkat ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Terus yang selanjutnya, ketika kita akan berangkat ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id, kita disunahkan untuk lewat yang pulang dan perginya itu beda jalan. Misalnya kita ketika mau berangkat itu disunahkan untuk melewati jalan yang lebih jauh, dan kalau pulangnya itu melewati jalan yang lebih dekat. Dengan tujuan apa? Bahwasanya disunahkan atau pahalanya itu lebih banyak ketika kita mau berangkat ke masjid atau ke lapangan, karena kita ketika berangkat ke lapangan itu niatnya kita itu ibadah. Dan seperti kita ketahui bahwasanya ketika jangkauannya itu lebih jauh, maka jangan itu lebih banyak dan pahalanya lebih banyak. Dan dulu Kanjeng Nabi ketika mau
melaksanakan sholat id, beliau melewati jalan yang lebih jauh daripada pulangnya sambil bawa tentengan, dan sambil sodakoh kepada orang-orang fakir miskin. Jadi nyari orang fakir dulu, nyari orang miskin, didakwin terus sampai ke tempat pelaksanakan sholat id. Dan selanjutnya kita juga disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus, yang paling bagus dari pakaian-pakaian yang kita punya. Dan apabila kita mempunyai pakaian bagus dua style, yang satu warnanya merah, yang satu warnanya putih, maka kita disunahkan untuk memilih yang putih. Tapi ketika yang bagus itu ada dua, yang bagus itu yang lebih bagus itu yang merah, dan yang putih itu lebih lama, maka yang lebih baguslah itu yang dipakai. Jangan salah paham. Jadi yang lebih bagus bukan yang baru, tapi yang lebih bagus yang kita punya. Perlu dicatat, bukan yang baru, tapi yang lebih bagus yang kita punya. Dan selanjutnya, bahwasanya disunahkan untuk seorang imam itu datangnya pas mau melaksanakan sholat id. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang mengambil keafdolan mengeluarkan zakat, karena afdolnya mengeluarkan zakat itu sebelum melaksanakan sholat id. Itu sholat id Ghurubus Syamsi, sampai sebelum melaksanakan sholat id. Itu afdolnya membayar zakat fitrah. Ya, kalau seorang imam itu disunahkan untuk lebih telat, karena untuk memberikan ruang kepada orang yang mengambil keafdolan membayar zakat fitrah. Dan selanjutnya, bahwasanya kita disunahkan ketika berangkat menuju tempat pelaksanaan Idul Fitri, kita disunahkan untuk selalu baca takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai tempat pelaksanaan Idul Fitri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.